A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmaina imma. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersua kembali di dalam channel Mbah Salim. Di sini Mbah Salim akan kembali dalam memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada saudara semua, yang mana ilmu ini menyangkut kerohanian kita di dalam batin yang paling dalam. Bagaimana tidak untuk membuka mata batin seseorang itu, ya, yang akan Mbah Salim ijazahkan ini merupakan cara yang cukup aneh, namun terbukti dalam membuka mata batin diri kita maupun orang lain. Yang mana ilmu untuk membuka mata batin ini yang Mbah Salim dapatkan ketika Mbah Salim merantau di sebuah kota yang ada di Jawa Barat. Nah, di situ Mbah Salim bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan yang sangat nyeleneh, yang mana kemampuannya itu di luar akal manusia atau akal sehat. Ya, contohnya mempunyai suatu keahlian yang luar biasa sekali. Bahkan sebelum saya datang atau bertemu, beliau sudah mengetahui isi hati Mbah Salim dari A sampai Z. Hal ini membuat Mbah Salim tertegun dan heran, tidak dinyana sama sekali oleh Mbah Salim sendiri. Nah, entah dari mana beliau bisa mendapatkan ilmu tersebut. Mungkin karena atau keturunan atau ilmu lainnya, karena Mbah Salim sangat heran dengan orang tipe seperti ini. Padahal beliau tidak tahu dan tidak mengenal Mbah Salim, tapi beliau tahu siapa Mbah Salim. Nah, di situ Mbah Salim dengan sangat keheranan bertanya, seperti apakah ilmu yang digunakan tersebut dalam untuk menembus alam gaib atau membuka mata batin. Di situ beliau menceritakan kepada Mbah Salim bahwa rahasianya ada di cincinnya, yaitu cincin perak. Ya, cincin yang terbuat dari perak, bukan besi dan sejenisnya. Di situ beliau menggunakan cincin peraknya untuk digunakan dalam menembus alam gaib. Nah, dengan menggunakan doa Quran surat Al-Fatihah dengan cara yang cukup aneh ini, di situ dia mampu melihat hal-hal dimensi gaib lainnya, yang mana untuk melihat dimensi lain atau membuka mata gaib atau mata batin, ya, dengan cara yang aneh ini. Ketika kita mendapatkan ilmu ini, Mbah Salim sering mengujinya, ya, dan hal ini terjadi walaupun tidak 100% terbuka, namun secara detail kita sudah membuat jantung kita berdebar-debar, ya. Hanya beberapa kali Mbah Salim praktekkan. Ketika ilmu ini saya praktekkan kepada klien-klien kami, maka di situ 97% kebanyakan mengalami dimensi yang berubah di dalam dirinya. Di dalam penglihatan mata batinnya, dia bisa melihat sesuatu yang ganjil. Nah, apakah saudara menginginkan dalam membuka mata batin secara simpel ini? Untuk memiliki ilmu membuka mata batin ini, maka saudara harus siap, yaitu yang pertama, kita siapkanlah batu akik, cincin atau apa saja, yang mana batu akik atau cincin tersebut, ya, yang terbuat dari perak, yang mana kandungan perak ini 100%, dan di dalam cincin tersebut tidak ada besinya atau stainless. Besi, stainless dan sejenisnya tidak bisa digunakan dengan ilmu ini, ya. Jadi saudara harus mencari cincin akik atau cincin apa saja yang terbuat dari perak. Kalau saudara kesulitan untuk mencari cincin yang terbuat dari perak, maka kita boleh menggunakan uang koin, ya, ataupun koin perak, intinya yang terbuat dari perak. Bila saudara sudah mendapatkan barang tersebut yang terbuat dari bahan perak, maka kita fokuskan terlebih dahulu ataupun niatkan di titik mana yang akan kita lihat. Misalkan kita fokus kepada sosok makhluk
yang ada di halaman rumah kita atau di belakang rumah kita ataupun di pohon ya di rumah tetangga yang mana dianggap agak angker atau ada penunggunya, maka saudara cukup mendekatinya dengan jarak beberapa meter, boleh 10 meter, 15 meter, ataupun 7 meter, ataupun 3 meter, boleh. Nah, terserah saudara jarak yang mana untuk mendekatinya. Setelah itu, saudara duduklah bersila dengan tenang dan rileks, ya, dengan menghadap ke arah tempat yang angker itu, dengan jarak beberapa meter di depan kita, yang mana di depan kita yang akan kita lihat setelah kita selesai duduk bersila dengan fokus. Ketika kita memakai cincin atau barang dari perak tersebut, ya, taruh saja di sini. Mbah Salim kebetulan tidak membawa cincinnya, maka kita memberikan contoh. Ibaratnya ini cincin, ya. Kita pegang, ada lingkarannya. Kita pegang seperti ini, lingkarannya di cincin itu. Nah, bila saudara memiliki ya koin yang terbuat dari perak, cukup dipegang koinnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini yang ada lubangnya maupun koin yang tertutup, kita pegang seperti ini. Nah, bila sudah kita memegang seperti ini, kita pandangi dan fokus ke titik arah cincin ini menghadap ke tempat yang kita anggap angker. Nah, setelah sudah selesai, maka di situ saudara pandangi terus dari arah tempat yang saudara anggap angker tersebut di hadapan koin atau cincin yang terbuat dari perak ini yang ada di hadapan kita. Perhatikan, lalu hafalkan lokasi tersebut. Misalkan lokasi itu mempunyai pohon yang besar, di sampingnya ada batu besar. Hafalkan lokasi, keadaan, kondisi tempat area tersebut, ya. Ketika saudara sudah cukup hafal lokasinya, yang di situ ada pohon besar, ada batu, dan ada tumbuh-tumbuhan yang sangat rimbun sekali. Bila saudara sudah mengkondisikan atau hafal area itu, lalu bayangkan bahwa cincin atau koin tersebut, bayangkan saudara telan atau emut di sini, di pinggiran di sini, ya. Kita membayangkan hanya di sini sambil kita emut di mulut kita, tapi tidak dimasukkan sepenuhnya. Ini hanya dibayangkan saja, tapi tetap fokus ke cincin perak ini dan koin. Nah, setelah itu, ya, saudara sudah membayangkan bahwa koin atau cincin ini sudah saudara emut di pinggiran mulut saudara, sambil kita konsentrasi, ya, membaca amalan yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali ulangan. Dengan membaca ayat tersebut sambil kita menahan nafas ataupun dengan hati kita. Jadi ketika saudara kurang cepat konsentrasi atau fokusnya, kita boleh dengan menahan nafas, ya. Bila saudara tidak mampu dalam 7 kali ulangan ini dalam satu tarikan nafas, maka boleh dibaca Al-Fatihah satu persatu, ya, dengan cara menahan nafas. Jadi saat tarik menafas, baca Al-Fatihah 1 kali, lalu hembuskan nafas dan ulangi sampai 7 kali. Hal ini bagi yang tidak mampu nafasnya. Bagi yang mampu, langsung saja 1 sampai 7 kali tarik nafas. Nah, ketika kita sudah selesai, maka saudara yang perlu diingat kembali secara batin dengan cara memejamkan mata saudara. Jadi saat kita memejamkan mata, hafalkan yang ada di pohon tersebut. Yang saudara hafalkan tadi, misal di pohon tersebut, ya, pohonnya besar, yang di sampingnya ada batu besar dan tumbuh-tumbuhan liar yang sangat rimbun. Maka ketika saudara berhasil membayangkan lokasi tersebut, ya, berhasil menembus dari sisi batin ataupun alam sebelah di area yang saudara datangi tersebut, maka dengan secara spontan saudara akan melihat beberapa penampakan energi, getaran, ataupun hal siluet atau bayang-bayangan, ya, merupakan petunjuk untuk penampakan makhluk-makhluk yang sekilas akan hadir di sekitar saudara. Dan ketika kita ingin lebih jelas, maka ulangi lagi caranya
sama persis yang Mbah Salim uraikan di atas, yaitu dengan membaca 7 kali Al-Fatihah. Bila saudara ingin jelas dalam fokus untuk menembus dimensi tersebut atau mata batin saudara melihat dengan jelas penampakan itu, maka ulangi lagi dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan menahan nafas, dan bayangkan lokasi tersebut ya yang ada di hadapan kita. Bila sudah jelas dan masuk batin ke kita, lalu tutuplah mata dan lihatlah sekedar dan sekilas bayangan siluet, bayangan penampakan akan muncul di sekitar kita. Dan yang Mbah Salim pesankan, siapkan jantung saudara. Janganlah tergesa-gesa dalam mendalami membuka mata batin bila jantung saudara lemah ataupun penakut. Jadi intinya kuatkan mental kita. Semoga dalam membuka mata batin ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.